Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman kreatif. Jumpa lagi dengan Bu Dwi Koni Mendesari yang di sini akan membawakan sebuah materi yang tentunya sangat menarik ya. Insya Allah seperti itu, yaitu mengenai ekonomi kreatif. Yuk kita pelajari konsep kreatif itu apa? Apabila hanya ide aja, gagasan-gagasan saja, imajinasi, mimpi, hal tersebut baru disebut sebagai proses berpikir. Ya, jadi baru menjadi sebuah proses berpikir kreatif dan belum menjadi produk ekonomi kreatif. Ya, untuk itu dari kemarin untuk podcast yang sebelumnya Bu Koni pernah ceritakan dan sebutkan bahwa ide itu mesti dijadikan sebuah value atau nilai. Oke. Kreatif dalam bentuk gagasan, ide dan mimpi saja tidak memiliki nilai ekonomi dan akan memiliki nilai ekonomi bila diwujudkan dalam bentuk produk-produk yang dapat diperdagangkan, yang dapat menghasilkan, yang dapat dikomersilkan. Ya, ini Ibu kutip dari bukunya John Hawkins. Nanti teman-teman bisa download e-booknya Hawkins juga oke bukunya. Kemudian next untuk masalah konsep ekonomi kreatif itu apa aja? Di sini Ibu sebutkan konsep kreativitas atau creativity, produk kreatif, industri budaya, industri kreatif, ekonomi kreatif, kelas kreatif, kota kreatif, kelompok kreatif, dan daerah kreatif. Ya, semua ini tercakup dalam konsepnya ekonomi kreatif. Kemudian unsur-unsur konsep kreatif itu apa aja? Ada orisinilitas, menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Ya, original nih. Karena apa? Orang belum menciptakan, belum pernah ada ini barang, tapi menjadi ada, tapi hanya satu atau baru kita yang menciptakan misalnya. Nah, itu originalitas. Kemudian berimajinasi, proses berpikir tentang sesuatu yang baru. Boleh ya, jadi kalau imajinasi cari yang positif. Jadi kalau yang jadi positif, kemudian kita wujudkan. Setelah kita wujudkan, kita lakukan nih, ya, melakukan sesuatu yang mewujudkan dari imajinasi yang ada di otak kita. Sedih ya kalau kita punya imajinasi, kemudian kita punya ide, tapi tidak bisa diapresiasinya, kemudian tidak bisa dilakukan sesuatu yang bisa menjadikan sebuah hasil. Orang yang berikut ada inspirasi, gagasan-gagasan yang dapat divisualisasikan, itu inspirasi. Ya, kemudian kecerdikan, ya kenapa harus pakai cerdik ya? Iyalah, yang namanya orang punya ide, imajinasi itu juga harus cerdik, tapi menjadi kecerdikan kalau itu juga menjadi sebuah wujud ya. Ya, kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Jadi nggak cuma berpikir, nggak cuma mimpi aja, tapi juga bertindak. Itu yang namanya yang dimaksud dengan kecerdikan. Kemudian penemuan sesuatu yang baru ditemukan, ini agak mirip ya dengan yang orisinilitas, yaitu yang baru ditemukan sebelumnya belum ada. Ya, kalau yang di orisinal itu sesuatu yang tadinya belum ada sama sekali ya menjadi ada atau memperbaharui. Nah, ada juga disebut memperbaharui. Itu bisa disebut dengan orisinilitas. Tapi kalau sesuatu yang baru ditemukan yang belum pernah ada sama sekali itu disebut dengan penemuan ya. Untuk berpikir kreatif, untuk bisa jadi imajinatif, bisa abstrak, bisa terobsesi pada produk kreatif, barang-barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas. Ini juga Ibu kutip dari bukunya Hawkins. Kemudian konteks berpikir kreatif, kemampuan berpikir kreatif pada hakikatnya dimiliki oleh siapa aja, dimiliki oleh setiap orang, mau itu usia anak-anak, mau usia remaja, mau usia udah rentan, semua bisa berpikir berpikir kreatif ya. Kemudian akan tetapi ada yang bisa diwujudkan dan ada yang tidak, ada pula yang tidak diwujudkan kan. Kayak kita, nggak semua ide kita atau impian kita bisa diwujudkan, iya nggak? Nah, kemudian yang bias mewujudkannya disebut entrepreneur, yaitu seorang yang bisa menciptakan sesuatu baik itu baru maupun sesuatu yang diperbaharui dan berbeda. Nah, itu Ibu kutip dari Drucker. Ini maksud di sini adalah kalau seorang entrepreneur itu ya nggak cuma beda ya. Entrepreneur itu boleh bahwa kita menjual atau kita memproduksi sebuah produk yang sudah pernah atau sudah ada diproduksi oleh orang lain. Nah, itu masih bisa disebut dengan entrepreneur karena apa? Karena kita mencetak tenaga kerja sendiri itu.
Nah, itu disebut oleh di sini dikutip dari bukunya Drucker juga menyebutkan bahwa yang bias mewujudkan disebut entrepreneur, yaitu seorang yang bisa menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda. Untuk berpikiran kreatif ini mungkin Ibu perlu ngulang lagi bahwa di podcast yang satu dari berbagai macam industri kreatif ya, dari mulai game, periklanan, kreasi film, kemudian desainer, kemudian fashion, kriya dan sebagainya itu juga diawali dari berpikiran kreatif. Orang sudah menggunakan fashion yang bermodelkan misalnya kedaerahan ya, misalnya seperti yang Bu Koni pakai ini menggunakan tenun misalnya, atau menggunakan batik, atau menggunakan broklat dan sebagainya. Nah, itu bisa diwujudkan menjadi sebuah fashion yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itu kita bisa olah bagaimana kalau orang kalau menjemput ini nggak cuma pakaian daerah aja ya, tapi bisa menjadikan sebuah fashion yang mengglobal atau internasional dan bisa dipakai oleh mereka, baik itu di manca maupun untuk dipakai untuk daerah. Itu timbulkanlah ide fashion atau kreativitas atau desain yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang membuat orang itu akan tertarik, ingin memakainya dan membelinya. Tidak hanya membelinya tapi juga ingin memakai. Nah, sebagai konsumen kan macam-macam ya. Ada yang aku cuman bisa membelinya tapi nggak bisa memakainya. Nah, kalau misalnya itu yang membeli ada suami Anda atau pacar Anda itu kain broklat, kan dia nggak mungkin bisa pakai dong. Dia bisanya hanya membelinya yang kemudian akan dihadiahkan atau akan diberikan untuk kekasihnya, atau mungkin untuk temannya, atau mungkin untuk orang tuanya, atau sebagai hadiah atau souvenir dan sebagainya. Nah, itu kita bisa wujudkan dalam suatu kreatif. Ada juga pernah nih saya bercita-cita bahwa saya pingin tuh suka yang namanya etnik ya, suka yang namanya barang-barang yang bersifat kedaerahan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang kreatif, mungkin teman-teman kreatif nih, pengen punya sebuah toko atau pengen punya sebuah galeri yang isinya adalah semua produk-produk yang mengandung kedaerahan. Tapi produk-produk kedaerahan itu tidak digunakan semestinya sebagai produk kedaerahan, tapi hanya berasal dari produk kedaerahan. Iya enggak? Bisa enggak sih? Nah, insya Allah kalau ada di sini ada banyak teman-teman yang tentu punya ide, silakan ya. Nanti akan kita banyak bahas nanti pada saat di kelas itu separuh jam itu untuk membahas sebuah materi atau teori, kemudian separuh jam lagi kita akan bahas bagaimana kita akan mewujudkan sebuah kreatif, sebuah ide, sebuah imajinasi. Nanti akan Ibu bagi untuk kelompok ya, masing-masing teman-teman kreatif nanti mempunyai kelompok. Untuk saat ini untuk keterbatasan waktu, jadi Ibu Koni pengen bentuk kelompok-kelompok ya. Nanti boleh ternyata setelah kelompok ini mereka benar-benar terwujud dan bahkan sukses ya, insya Allah ya, kita harapannya seperti itu. Jadi akan menciptakan teman-teman atau baik itu individual ataupun kelompok yang nantinya akan tercipta sebuah entrepreneur yang sukses, yang bisa mewujudkan idenya, yang bisa mewujudkan imajinasinya, yang menjadi sebuah penghasilan, sebuah value, dan bahkan itu akan diterima positif di masyarakat. Itu harapannya seperti itu. Nah, makanya teman-teman nanti pada saat di kelas, Ibu harap teman-teman sudah mempunyai awal itu adalah yang akan kita lakukan, bikinlah bisnis plan dulu ya. Tentunya sudah pernah ya, ada yang sudah pernah diajar untuk mengenai bisnis plan. Nah, bikin bisnis plan bahwa yang isinya bisnis plan itu adalah ide-ide dari teman-teman kreatif. Terserah mau teman-teman mau ambil industri kreatif yang fashion, atau mau yang kriya, atau mau yang perfilman, atau yang mau bikin bisnis untuk desain, silakan. Fotografi, silakan. Jadi bebas, nanti bicarakan dengan kelompok
kalian supaya kalian bisa mewujudkan ide. Tentunya membentuk sebuah kelompok entrepreneur atau kelompok sebuah bisnis itu nggak gampang. Jadi teman-teman harus mencari teman-teman yang benar-benar sehati. Tapi belum tentu sehati itu juga nanti akan seide loh ya teman-teman ya. Jadi carilah siapapun saja, yang penting kita harus sama-sama menyadari dan kita harus sama-sama ingin belajar. Intinya itu, semua harus sama. Jadi jangan sampai punya teman, maaf Bu Koni, saya gagal nih bikin produk ini, saya gagal punya kreasi ini karena nggak kompak sih. Jangan salahkan seperti itu. Itu kita ini juga merupakan sebuah pembelajaran bahwa kita untuk mewujudkan sebuah ide kreatif juga kita nggak bakalan sendirian dong, ya kan? Kita harus punya tim. Jadikanlah tim Anda itu adalah benar tim yang sama-sama saling memberi dan saling membutuhkan. Itu yang nanti Bu Koni inginkan. Nanti kita laksanakan dari pertemuan kedua ya, dari podcast kedua ini. Nanti kita susun masing-masing, kita sharing dulu apa ide-ide yang ada di teman-teman, kemudian apa langkah-langkah awalnya untuk mewujudkannya. Contohnya begini, kalau misalnya mau membuat sebuah bisnis atau akan membuat sebuah usaha, kita bisa buka loh yang namanya di Google Business ya, gratis loh ya. Jadi lihat Google Business. Kemudian di situ juga ada analisisnya ya. Di situ lihat di situ kita akan namanya tren Google ya. Buka di tren Google. Misalnya kita mau bikin fashion. Di tren Google Anda tinggal mengisi aja akan buka bisnis di mana nih. Mau di daerah aja, di nasional atau internasional, dia punya pilihan. Kalau misalnya kita pengen fashion misalnya batik, kita klik batik di situ, kemudian kita akan lihat trennya. Siapa saja sih yang jual batik di Solo? Kalau Anda kliknya kotanya Solo, kota kreatifnya di Solo aja. Tapi kalau Anda mengkliknya misalnya kreatifnya itu secara global nasional, di situ akan muncul nih siapa pesaing Anda, kemudian siapa aja penggunanya, kemudian berapa presentasinya, di situ akan muncul. Canggih kan? Nah, nanti kita akan pelajarin itu ya nanti di kelas. Begitu teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar untuk digital marketingnya seperti apa. Kemudian kita proses. Awalnya yang terpenting adalah ide itu dulu ya. Kita bahas dulu tentang ide teman-teman dulu. Kalau teman-teman idenya sudah oke, yang bisa dilanjut, dan tentunya karena ini karena ini tim, ini kelompok, jadi harus diterima di kelompok Anda gitu ya. Nanti ini juga akan menjadikan sebuah pelajaran. Kalau Anda nanti akan menjadi seorang entrepreneur, itu Anda juga akan bakal punya tim, dan di tim itu adalah Anda harus berpikir bahwa gue nggak akan jadi apa-apa kalau gue sendiri aja. Jadi kita butuh teman, kita butuh tim, kita butuh siapa aja yang kita ajak kolaborasi, yang kita ajak kerjasama. Itu harus gimana caranya kita bisa kerjasama. Jadi teman-teman nanti harus bisa kerjasama nih sama kelompoknya, itu kan. Nanti akan dibagi tugasnya, satu bagian ide, mungkin mencari aku ini aja deh, siapa aja yang punya ide, yang penting aku punya tugas gitu. Aku punya keahliannya misalnya bagian fotografi. Nah, boleh dong, kan kita butuh ya fotografi ya, kita butuh ya bahwa produk-produk kita ini harus terpampang cetar dan nyata di sebuah media sosial gitu. Gimana caranya produk kita menarik, gimana caranya gambar angle-nya itu juga pas supaya kita sesuai dengan nilai-nilai dari produk kita gitu ya. Mau makanan, kuliner, mau fashion, mau kriya, mau itu film, mau itu konten. Nah, itu juga konten juga gitu, sama. Kita harus tim. Silakan mau bikin konten, Bu Koni saya punya ide kreatif mau bikin konten. It's okay ya. Konten itu karena di sini kita dunia pendidikan, konten yang kreatif jangan seperti yang lain. Misalnya konten-konten cuman TikTokan aja, konten cuman bicara-bicara masalah pribadi kita. No, jadi yang membangun untuk yang lainnya, jadi yang beda ya, bikinlah konten yang beda. Nanti kita akan bahas itu.
Kemudian gimana caranya kita untuk, memasarkan atau supaya market itu melihat produk kita ini produk yang oke, produk yang bagus. Nah, kita akan belajar nanti untuk masalah, kita harus, pasti sudah pernah belajar ya untuk 4Ps itu ya, the price-nya, produknya, place-nya, kemudian cara promosinya itu. Nah, akan kita bahas lagi di sini untuk membuat kita mencetak sebuah kelompok entrepreneur atau kelompok yang mewujudkan ide itu menjadi terwujud sebuah produk yang bisa diterima oleh masyarakat, insya Allah ya. Itu teman-teman untuk masalah berpikir kreatif. Jadi siap-siap ya nanti untuk kita sharing untuk membuat sebuah ide itu menjadi sebuah value dan kenyataan. Oke, untuk podcast yang kedua hari ini kita cukupkan, kita jumpa lagi di podcast yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.